honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di rumah di dalam ibadah tengah minggu. Dan kali ini kita akan belajar firman Tuhan, untuk itu saya akan ajak Bapak Ibu di rumah, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Hari ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap hati kami, biarlah firman-Mu boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Urapi kami bersama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah cerita dari saya sendiri, yaitu saya adalah orang yang termasuk jarang sekali bisa duduk lama di depan televisi, dan jarang banget
nonton televisi yang sampai lama-lama seperti itu. Kalaupun nonton, paling yang saya buka cuman channel YouTube dan itu pun nggak lama-lama. Tetapi sejak era pandemik, karena minimnya acara, minimnya hiburan, apalagi buat anak-anak, akhirnya kita coba berlangganan salah satu channel film-film di televisi. Nah, suatu kali istri saya itu merekomendasi sebuah film, ya. Dia berkata, "Kamu mesti nonton film ini. Judulnya ini loh. Wah, bagus banget ceritanya dan kamu pasti suka." Ya, berhubung istri berkata seperti itu, tanpa nanya terlebih dahulu filmnya seperti apa, saya jadi penasaran. Kira-kira jam 9 malam, sudah nggak ada aktivitas, saya mulai buka channel film itu, saya cari, dan akhirnya ketemu, mulailah saya nonton. Saya mulai ikutin awal cerita, sampai adegan seru, tiba-tiba muncul tulisan, filmnya bersambung. Dan di sebelah kanan, itu ada petunjuk arah panah, suruh mencet untuk berikutnya, seperti itu. Dalam hati, kesel banget saya. Kenapa istriku nggak ngasih tahu kalau ternyata film yang saya nonton, ternyata itu film serial. Ya, karena jika dari awal itu ternyata film serial, saya itu nggak mau nonton. Ya, karena terlalu bertele-tele dan segala macam. Menurut saya seperti itu. Nah, berhubung saya sudah terlanjur mengikuti cerita di awal, mau tidak mau, saya lanjut tekan part kedua. Ya, lalu lanjut part ketiga, part keempat, dan seterusnya sampai mata saya ini rasanya nggak kuat lagi untuk nonton. Kenapa? Karena saya ternyata nonton dari jam 9 malam, dan ternyata saya kaget, saya melihat sudah jam 4 pagi. Dan mirisnya film yang saya tonton ternyata masih bersambung dan belum habis juga. Kenapa saya bisa bertahan nonton berjam-jam? Karena saya ini kepo. Saya ini penasaran. Pengen tahu adegan berikutnya seperti apa. Pengen tahu cerita selanjutnya seperti apa. Endingnya nanti bagaimana. Kira-kira nasib si A ini gimana. Saya gelisah. Seperti itu. Saudara, kegelisahan kita ketika kita nonton film serial, keinginan kita pengen tahu lebih lanjut, merupakan gambaran dari kepribadian kehidupan kita. Kita ini gelisah kalau ada sesuatu yang nggak jelas. Bener? Kita ini gelisah dengan muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau aku sakit, pertanyaannya, kapan aku sembuh? Nanti anakku lulus kuliah, kerja di mana? Kita gelisah. Kapan kira-kira pandemik ini akan berakhir? Yang lagi bergumul dengan pergumulan berat, kita sering bertanya, kapan ini selesai ya Tuhan? Yang masih single, bertanya, kapan Tuhan jodohku datang? Kita selalu digelisahkan oleh namanya ketidakpastian. Ketidakpastian membuat jiwa kita ini tidak tenang. Semua orang butuh kepastian. Dan ini adalah naluri manusia. Dan dalam situasi semacam ini, maka banyak sekali orang mulai menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan. Sebenarnya Bapak Ibu, keadaan itu bukanlah yang menjadi sumber dari masalah kita. Tetapi keadaan atau situasi itu sebenarnya sedang mengekspos keadaan hati kita sebenarnya. Sebab kalau keadaan kita baik-baik, ya, maka kita tidak bisa tahu apa sebenarnya yang ada dalam hati kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-9 dan saya akan bagi 2 poin. Yang pertama yaitu Tuhan yang memilih tanpa syarat. Yang kedua, poin kedua, hadirat Tuhan yang mengubahkan. Bapak Ibu, sebelum saya akan membacanya, ceritanya yaitu Musa itu sama. Musa sedang mengalami frustasi yang sangat berat. Musa sedang gelisah yang begitu mendalam.
hidupnya merasa dia nggak jelas. Dia tidak mau taat lagi kepada Tuhan, serta ingin melarikan diri karena dia merasa dia sudah mentaati Tuhan, namun hidupnya malah kebalik. Hidupnya makin lama makin rumit, serta semakin banyak tantangan dan pergumulan. Bukankah kehidupan Musa itu menggambarkan kehidupan saudara dan saya, Bapak Ibu? Ada yang berkata, aku makin ikut Tuhan, aku makin rajin pelayanan. Ternyata makin banyak tantangan, makin banyak pergumulan, hidup makin susah, hidup makin berat. Loh, soalnya apa? Ada ajaran-ajaran yang lama, ya, gereja-gereja di seberang sana, ya. Dia berkata, kalau ikut Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, oh maka hidupmu akan baik-baik saja, segala macam. Itu bukan Injil. Bapak Ibu, kekecewaan dan keputusan ini, ya, keputusasaan ini membuat Musa berpikir bahwa biarlah Tuhan kirim orang lain aja lah, ya, biar menggantikan saya. Seperti itu, Musa berkata seperti itu. Mungkin saat ini kita juga mengalami seperti yang dialami Musa. Merasa sudah mentaati Tuhan, namun hidup kita bukan tambah baik, tetapi semakin rumit. Dampak COVID, ya, omset usaha semakin merosot, makin parah, pergumulan, tantangan, dan semakin gelisah. Hidup kita merasa seperti ke depan, seperti makin gak jelas, seperti itu. Mengapa Musa merasa kecewa dan putus asa? Yaitu mungkin dia berpikir, kalau mengikut Tuhan, itu hidup makin nyaman dan makin mudah. Pertanyaan yang sama yang sering kali kita tanyakan, yaitu kalau Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu ada, mengapa penderitaan ini nggak berakhir? Kalau Tuhan ada, kenapa pandemik bukan makin habis, tetapi semakin mengerikan? Kita tahu hari-hari ini, setelah Idul Fitri, ya, COVID makin merajalela. Musa protes kepada Tuhan. Jika kita orang tua menyikapi anak yang suka protes, ya, bukan hanya protes kepada kita, tetapi protes kepada Tuhan, kita ini marah. Benar nggak? Tetapi beda dengan Allah kita. Melalui ayat-ayat yang akan kita baca, maka kita bisa melihat bagaimana Allah itu sangat mengerti isi hati Musa. Sekalipun Musa ini kecewa, Musa merasa frustasi, tetapi Tuhan hendak menyembuhkan Musa dari kekecewaan dan keputusasaan, serta menunjukkan kepada kita, saudara dan saya, bahwa dalam keadaan apapun, saya ulangi, dalam keadaan apapun juga, Tuhan selalu menyertai. Kesetiaan Tuhan sangatlah teruji. Oke, baik. Di poin yang pertama, Tuhan yang memilih tanpa syarat. Di Keluaran 6, 9 sampai ayat yang ke-12. Sebentar, saya akan buka. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Tadi di Keluaran 6, 9 sampai 12. Sekarang di Keluaran 6, 27 sampai 29. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, akulah Tuhan, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Lalu dikatakan apa? Ada pengulangan di sini Bapak Ibu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita bisa melihat sepertinya ada pengulangan. Namun dalam urutan yang dibalik.
tetapi memiliki makna yang sama. Di sini diulang, ya. Pengulangan ini bukanlah sebuah kesalahan. Sebab ayat 9 sampai 30 itu berbicara hal yang sama, di mana dalam narasi Alkitab disebut dengan sandwich verses, di mana ayat 9 sampai 12 dan 27 sampai 29 berada di antara ayat penting, yaitu 14 sampai 26. Dan Bapak Ibu bisa menyimak dan membaca di rumah yang menunjukkan makna tertentu yang diapit oleh dua paragraf yang sama. Kira-kira kenapa kok Musa memberikan pengulangan kata? Yang pertama, di ayat 9 sampai 12 tadi, ya. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Lalu di ayat 29 ya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Tetapi di antara dua pengulangan ini Bapak Ibu, yaitu ayat 14 sampai 26, itu ada pesan-pesan khusus. Ternyata kalau Bapak Ibu di rumah bisa membaca di Keluaran 6, 14 sampai 26. Saya akan bacakan di awal. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Lalu yang berikutnya, anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, bla 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 bla. Lalu yang berikutnya, inilah nama anak-anak Lewi, ya. Bapak Ibu, nanti di PowerPoint saya akan bold, yaitu anak-anak Ruben. Lalu muncul anak-anak Simeon, lalu anak-anak Lewi. Bapak Ibu, kira-kira mengapa justru di situasi yang krusial, di situasi yang dimana Musa menghadapi kegelisahan, menghadapi ketidakpastian, dia frustasi segala macam, Tuhan bukannya memberikan solusi, Tuhan bukannya memberikan mujizat atau segala macam, tetapi menariknya Tuhan justru mengingatkan tentang silsilah. Isinya ternyata kalau kita baca, berbicara tentang silsilah. Dalam bahasa lain dikatakan genealogi. Seperti itu. Nama-nama di ayat-ayat tersebut adalah silsilah dari anak-anak Israel, yaitu nama yang diberikan kepada Yakub. Mengapa waktu Musa putus asa dan kecewa, maka justru Tuhan ingatkan kepada dia silsilah Israel. Dan ini sesuatu yang berbeda. Kalau kita ingat Yakub, maka dia bukanlah orang yang baik, tetapi orang yang licik, egois. Kita tahu dia seorang penipu. Melalui silsilah ini maka Tuhan ingin mengingatkan kepada Musa bahwa mereka pun dipilih Tuhan bukan karena memiliki kualifikasi. Mereka dipilih bukan karena mereka pandai. Sebagai orang yang baik pun tidak. Lalu yang berikutnya, ketika Tuhan memilih Abraham, yaitu kakek dari Yakub, maka dia bukanlah orang yang baik. Bapak Ibu, Abraham dulunya siapa? Penyembah berhala. Ya. Abraham bukanlah orang yang baik, tetapi seorang egois. Bahkan dia apa? Bezinah. Demikian juga Ishak adalah bapak yang seorang tua yang pasif, suami yang tidak dapat memimpin istrinya dan tidak dapat mendidik anak-anaknya. Juga Yakub dan anak-anaknya yang adalah orang-orang yang brengsek. Silsilah inilah yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kepada Musa bahwa nenek moyangnya juga sama seperti Musa. Tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas, nggak ada kualifikasi. Tetapi menariknya, di sini Tuhan mau mengingatkan Musa dan kita, saudara dan saya, bahwa ketika kita merasa kecewa, ya, kita merasa putus asa, serta mau melarikan diri dari Tuhan, maka ada pikiran, wes gak Tuhan-Tuhanan lah.
rapopo, ya. Udah, nggak usah pelayan-pelayanan lah, nggak usah Yesus lah. Tetapi ingatlah saudara, waktu Tuhan memilih Musa, waktu Tuhan memilih Abraham, memilih Daud, memilih saudara dan saya, tidak ada yang kita dapat lakukan untuk membuat Tuhan meninggalkan dan melepaskan saudara dan saya dari genggaman tangannya. Tidak ada satupun kualitas dari Abraham, Bapak Ibu, Ishak dan Yakub yang bisa memikat Tuhan untuk memilih dan mengasihi mereka. Yang artinya, Tuhan memilih mereka tanpa syarat. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hanya semata-mata karena anugerah. Dari sini kita belajar bahwa rencana dan kasih Tuhan atas Musa sudah ditetapkan jauh sebelum kelahirannya. Kita tahu umur 3 bulan saja dia hampir mati, Bapak Ibu. Karena dia dihanyutkan di sungai Nil dan Tuhan memakai tangan putri Fir'aun untuk bisa menyelamatkan Musa dari kebinasaan. Dan lalu dia dibesarkan sehingga Musa mendapatkan fasilitas istana. Demikian juga rencana dan kasih Tuhan atas kita sudah ditetapkan jauh sebelum kelahiran kita. Sebab itu Bapak Ibu, kalau saat ini engkau merasa kecewa, engkau merasa putus asa, merasa masa depanmu tidak jelas, segala macam, maka firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kalau kita mempelajari semua tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama, maka mereka semua adalah orang-orang yang tidak pernah konsisten, Bapak Ibu. Kenapa? Di mana mereka punya kelemahan yang sama. Mereka bisa menjadi orang yang egois, mereka bisa jatuh bangun dalam penyembahan berhala segala macam. Tetapi sekalipun mereka di dalam Alkitab banyak orang yang tidak konsisten, seperti Bapak Ibu dan saya tidak pernah konsisten. Kadang-kadang kita seringkali bisa jatuh bangun dalam kelemahan yang sama, ya. Besok tetapi ya ada satu yang konsisten, Bapak Ibu, dan pasti, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya Allah yang tetap konsisten. Pilihannya tidak pernah salah, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Satu yang sama, yaitu Tuhan, pilihan Tuhan, penyertaan Tuhan, inisiatif dan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal atas umat-Nya. Melalui silsilah inilah Tuhan juga menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun, maka Tuhan tetap mengajar, mengasihi dan menyertai umat-Nya, serta tidak meninggalkan kita. Oke, poin yang pertama sudah kita lewati, yaitu Tuhan yang memilih tanpa syarat. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu, yaitu hadirat Tuhan yang mengubahkan. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa penyertaan Tuhan diartikan dengan kelimpahan materi. Tubuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, usaha lancar, bisnis baik. Sedangkan tidak ada penyertaan Tuhan artinya dengan kehidupan yang susah, banyak pergumulan, banyak kesulitan, keuangan, sakit penyakit, dan segala macam. Ini adalah pengajaran yang salah, Bapak Ibu. Sebab kalau kita bandingkan antara Musa dan Fir'aun, maka kita dapati bahwa Fir'aun itu berjaya, memiliki kedudukan, kejayaan, dan pasukan yang begitu banyak. Bandingkan Fir'aun dengan Musa. Musa yang justru dibenci, baik oleh Fir'aun dan bangsa Israel, ini bukan berarti bahwa Fir'aun disertai Tuhan, Musa tidak disertai Tuhan. Oh, tidak, Bapak Ibu. Tetapi justru sebaliknya, bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan Musa. Di sini kita belajar bahwa
Keadaan baik bukan berarti adanya kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sebaliknya, keadaan buruk bukan berarti tidak adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Oh, tidak. Tanda penyertaan Tuhan di dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Ayat kedua, "Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya." Ada yang menarik Bapak Ibu. Dalam ayat 1 yang mengatakan, "Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun." Ini bukan berarti Tuhan ingin menjadikan Musa sebagai manusia setengah dewa, setengah sakti. Oh tidak. Tetapi maksud dari ayat ini adalah hadirat dan penyertaan Tuhan memulihkan gambar dan rupa Allah yang mendorong kehidupan, mendorong kita untuk memiliki karakter-karakter Tuhan. Artinya, meskipun Musa mengalami kekecewaan, keputusasaan, tetapi Tuhan itu lebih tertarik mengubah hati Musa. Di mana Musa ingin melihat keadilan dan Musa ingin memiliki belas kasihan, menerima belas kasihan Tuhan. Tetapi Tuhan sedang berproses dalam hati Musa, dan Tuhan lebih tertarik untuk mengubah hati Musa dan melembutkan hati Musa. Demikian juga di tengah-tengah dunia Bapak Ibu yang sedang mengalami krisis seperti ini. Maka kita diingatkan selalu bahwa kita atau saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Mau tahu bukti penyertaan Tuhan? Gampang Bapak Ibu. Jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat keadaan sekelilingmu, apalagi membandingkan keadaan orang lain. Keadaan bisa berubah Bapak Ibu. Keadaan bisa menipu. Tetapi bagaimana melihat penyertaan Tuhan? Lihatlah hatimu. Kalau engkau semakin hari, engkau semakin merasa butuh Tuhan, semakin hari engkau semakin mencintai Tuhan, disitulah penyertaan Tuhan. Meskipun saudara kecewa, meskipun saudara sedang mengalami keadaan yang belum berubah, saudara mengalami keadaan yang krisis, gelisah, segala macam, tetapi saudara tahu, saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itulah bukti penyertaan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah krisis dunia ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, saudara ingin dipakai Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini, Tuhan ingin pakai saudara dan saya untuk menjadi model rohnya Tuhan. Sehingga melewati keadaan saudara dan saya, sekalipun keadaan kita ini sepertinya belum berubah. Tetapi Tuhan mau namanya dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Kalau kita berkata bahwa kita disertai Tuhan, namun hati kita tidak berubah, makin serupa dengan dunia, maka jangan-jangan kita sedang menipu diri sendiri. Sebab hadirat dan penyertaan Tuhan memulihkan gambar dan rupa Allah yang mendorong kita untuk memiliki karakter-karakter Tuhan. Bapak Ibu, kitab Keluaran sebenarnya menggambarkan bayangan akan Yesus Kristus. Ketika Musa memperkatakan hukum kepada Mesir, maka dia tidak mengalami hukuman dan hanya menjadi mediator saja. Bahkan dia gagal untuk masuk tanah perjanjian. Tetapi dalam perjanjian baru, ada Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia tidak hanya memberikan kabar baik, namun juga menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Yesus Kristus, dalam tanda kutip, Musa yang sempurna. Sang pembebas agung menanggung kutuk hukuman bagi kita, supaya kita menjadi umat pilihannya. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ingatlah, Dia tidak pernah salah pilih. Ya, hadirat Tuhan selalu mengubahkan hati.
Tuhan tidak pernah memilih dengan kesalahan, dan Tuhan yang memilih itu selalu tanpa syarat. Bagaimana Bapak Ibu? Sebagai waktu yang terakhir, kalau engkau merasa keadaanmu belum berubah, jangan-jangan memang Tuhan bukan ingin mengubah keadaan, tetapi Tuhan ingin melembutkan hati Bapak Ibu dan saya. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah hati saudara dan saya, untuk kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa bergantung kepada Tuhan, sekalipun keadaan di sekelilingmu mungkin belum berubah. Ya, keadaan bukan semakin baik, tetapi waktu saudara dan saya semakin hari semakin merasa bahwa engkau butuh Tuhan. Itulah bukti penyertaan Tuhan, dan itu pun butuh anugerah, sampai saudara dan saya bisa menyadari bahwa engkau butuh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan Bapak Ibu di rumah, boleh menyadarkan saudara dan saya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman Tuhan pada saat ini. Kami tahu Engkau tidak pernah memilih kami dengan sebuah kesalahan. Sekalipun kami banyak kelemahan, sekalipun kami bukan orang-orang yang punya kualifikasi, bukan karena kami baik, tetapi sungguh kami bersyukur Engkau memilih kami tanpa syarat. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena kami tahu penyertaan Tuhan sangat sempurna. Melalui kehidupan kami, waktu kami bergantung kepada Tuhan, waktu kami hidup di dalam penyertaan Tuhan, kami tahu sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kuatkan iman saudara-saudara kami yang nonton dalam channel YouTube ini, biar Engkau memberikan kekuatan yang baru buat mereka, pengharapan yang baru atas mereka, sehingga hidup mereka bukan hanya terus hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam ketidakpastian, tetapi hidup mereka terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sering kasih oleh Tuhan, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Renungkan dan lakukanlah, maka terimalah segala kebaikan yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.